Lonjakan kedatangan pemudik mulai terjadi di stasiun kereta Cirebon. Lebih dari 300 bangunan di Subang rusak diterpa hujan deras dan angin kencang. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Arus mudik juga mulai dirasakan di stasiun Cirebon. Jumlah kedatangan penumpang di stasiun Cirebon melonjak 100% lebih dari rata-rata 3 hingga 4.000 orang per harinya pada Minggu 23 Maret 2025. Kedatangan di stasiun Cirebon mencapai 8.000 lebih penumpang. Arus mudik lebaran mulai dirasakan di stasiun Cirebon Minggu 23 Maret 2025, terutama untuk kedatangan penumpang. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal karena aktivitas sekolah telah diliburkan lebih cepat, yakni sejak tanggal 21 Maret 2025. Sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan total libur sekolah di masa lebaran sebanyak 19 hari. Di Jakarta Utara kita mau ke rumah kampung halaman saya di Cirebon. Oh gitu. Iya. Sudah berapa lama Bu nggak pulang? Terakhir Lebaran tahun kemarin. Iya. Mau menemui orang tua? Iya, ibu di rumah. Kenapa Bu mudik di awal sekarang ini Bu? Karena anak-anak kan libur lebih cepat ya, jadi mau ngerasain liburan puasa di rumah gitu, di rumah mbahnya. Berdasarkan data petugas di stasiun Cirebon pada 23 Maret 2025, memang telah terjadi lonjakan kedatangan pemudik hingga mencapai 8.000 lebih penumpang atau 100% lebih dibandingkan hari-hari biasa yang hanya 3.000 hingga 4.000 kedatangan saja. Tak hanya untuk kedatangan pemudik saja, namun jumlah penumpang yang naik dan hendak mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur juga naik 2 kali lipat. Ada sebanyak 4.500 penumpang yang mudik ke arah Jawa Tengah dan Timur dari jumlah harian 2.000 penumpang. Penumpang yang mudik atau turun di stasiun Cirebon dari kelihatan tadi cukup meningkat ya, terbukti dari kereta Cakrabuana yang cukup banyak turun di stasiun Cirebon. Berapa jumlahnya? Untuk hari ini penumpang yang turun di Cirebon sekitar 8.200 penumpang atau meningkat sekitar 230% dari hari biasa sekitar 3.500 sampai 4.000 penumpang. Yang naik? Untuk yang naik hari ini sekitar 4.200 penumpang atau naik sekitar 100% dari hari biasa sekitar 2.000 penumpang. Jumlah penumpang ini akan terus meningkat dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada tanggal 28 dan 29 Maret mendatang. Muhammad Syahri Romdon, Cirebon, Kompas TV, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, 77 area putar arah di sepanjang Pantura Cirebon ditutup sejak Minggu siang 23 Maret 2025 untuk memperlancar arus kendaraan pemudik yang melintasi kawasan tersebut. Selain untuk memperlancar arus lalu lintas, penutupan dilakukan untuk menghindari kecelakaan karena adanya kendaraan yang memutar arah. Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Cirebon memasang sejumlah batang bambu di putaran arah Kecamatan Weru. Mereka mengikatkan bambu dengan pembatas jalan atau tolo-tolo. Pemasangan ini dilakukan dari Kecamatan Weru hingga Kecamatan Susukan yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di wilayah barat, dan juga hingga Kecamatan Losari yang berbatasan dengan Brebes, Jawa Tengah di wilayah timur.
Penutupan 77 titik area putar arah ini dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan yang diakibatkan adanya kendaraan yang melakukan putar arah. Kami menutup U-turn di mana untuk arus balik atau arus mudik maupun arus balik khususnya jalur Pantura, Pantura Tengah sampai nanti perbatasan Indramayu, Susukan. Di mana di sini kami menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Cirebon di mana yang sering menggunakan perputaran arah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tutup untuk kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi nilai laka lantas khususnya di Pantura. Dianggap membahayakan karena tak memiliki izin membawa penumpang dan kerap melebihi kapasitas. Satlantas Polres Garut merazia sejumlah travel gelap yang mengangkut pemudik di jalur nasional Limbangan Garut. Minggu malam 23 Maret 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Garut merazia travel ilegal yang mengangkut pemudik dan melintas di jalur nasional Limbangan Garut. Razia ini dilakukan karena travel ilegal ini dinilai membahayakan penumpangnya. Selain tak memiliki izin, travel ilegal diduga seringkali mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Kepala Satlantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Suhandi mengungkapkan tindakan preventif ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas selama mudik Lebaran. Kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami yaitu di Limbangan. Kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati dan keselamatan nomor utama. Saudara, lebih dari 300 bangunan di Subang rusak diterpa hujan deras dan angin kencang. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, 300 lebih bangunan rumah dan fasilitas umum seperti sekolah rusak ringan hingga berat pada Sabtu 22 Maret 2025 di wilayah Tambak Dahan, Subang Selatan. Rusaknya rumah warga dan sekolah tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Punten pisan ya ke kecamatan, punten ya kemusibahan desa Tambakan kena kuat angin puting beliung. Diperkirakan hampir rumah warga dan fasilitas umum seperti sekolah mengalami rusak ringan hingga berat di wilayah Tambak Dahan, Subang Selatan usai diterjang hujan deras dan puting beliung Sabtu sore 22 Maret 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subang mencatat setidaknya ada 305 bangunan termasuk rumah warga, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Meski tak ada korban jiwa, dilaporkan seorang anak mengalami luka akibat terkena jatuhan material dari atap bangunan. Dapur umum pun didirikan untuk membantu warga yang tidak dapat memasak kebutuhan sahur saat rumahnya mengalami kerusakan. Tadi sore telah terjadi hujan lebat yang disertai angin puting beliung. Dan hasil laporan dari pemerintah setempat, kami asesmen ke lapangan dan sudah didata, sudah terdapat 305 yang terdampak ini. Dan ini salah satu contoh atapnya sampai lompat atau mungkin tidak ada di sini. Kami perlu penanganan segera karena masyarakat ini mungkin sebentar lagi atau sahurnya tidak ada tempat untuk menanak nasi beberapa rumah atau beberapa keluarga. Berangsur, warga mulai membersihkan puing dan memperbaiki rumah yang mengalami rusak ringan.
Sementara untuk rusak berat, warga masih menunggu uluran tangan pemerintah. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Gardu aman, gardu kokoh terpercaya, antena tumbang. Saudara, seorang pria gagal melakukan aksinya mencuri motor karena kendaraan yang akan dicurinya kehabisan bensin. Pelaku ditangkap ketika tengah menuntun kendaraan yang dicurinya. Melihat sebuah motor yang tak dikunci di sebuah halaman rumah, seorang pria nekat membulatkan niat jahatnya mencuri motor. Namun aksinya tak berlangsung mulus karena ternyata kendaraan yang dicurinya tersebut habis bensin, sehingga pelaku terpaksa menuntun kendaraan tersebut. Aksi ini pun sempat terekam kamera CCTV. Warga yang menyadari aksi pencurian tersebut lalu dengan mudah menangkap pelaku. Sementara satu rekan pelaku yang bertugas mengawasi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian ini terjadi di Desa Simpen Kidul, Limbangan, Garut pada Jumat malam 21 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya di teras rumah, kemudian tidak dilakukan kunci ganda, dan pada saat ada pelaku yang melintas, kemudian dia langsung melakukan aksinya dan kemudian berhasil membawa kendaraan tersebut. Jadi setelah ada informasi bahwa kendaraan itu hilang, kemudian warga dan petugas langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan didapati bahwa kendaraan itu ternyata habis bahan bakarnya. Saudara, menyambut Hari Raya Idul Fitri, sejumlah rumah produksi busana muslim kebanjiran pesanan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Seperti di Kabupaten Cirebon misalnya. Pengusaha berusaha untuk mempermudah transaksi pembayaran dan pesanan dengan digitalisasi. Rumah produksi milik Merina Gallery di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ini tidak pernah sepi. Lebih dari 30 pekerja di rumah produksi ini disibukkan berbagai pesanan busana muslim, berupa gamis, tunik, dan lainnya. Permintaan semakin meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri. Setidaknya 2.000 potong busana dapat diproduksi dalam waktu 10 hari. Kalau mau Idul Fitri itu lumayan bagus ya, malah itu bagus banget. Soalnya kalau misalkan dari hari-hari biasanya cuman berapa ratus atau berapa ribu pieces, kalau ini hampir 2.000 pieces, 1 per 10 hari. Itu tuh udah bagus banget. Dari karyawan segitu kita udah bagus banget lah segitu tuh. Keteteran ya Bu, karena banyak pesanan ini. Ya iya makanya. Kalau keteteran pasti, kalau Idul Fitri pasti. Sementara itu, pemilik usaha Merina Rosiana Dwi bersyukur telah mendapatkan pendampingan dari tim Bank BRI, sehingga usahanya kini dapat melayani transaksi digital secara online, hingga dapat memenuhi permintaan pasar, bahkan hingga luar Pulau Jawa. Iya, tinggi banget. Terus dari kemarin-kemarin kan bersih, ini kan udah mau tutup ya Pak, udah mau tutup packing, udah mau tutup orderan juga, udah overload kan, jadi ya ini tinggal ada beberapa aja. Kalau dihitung dari awal puasa sampai sekarang sudah berapa ribu yang terjual? Oh banyak Pak, berapa ya, sehari 1.000 resi, paling sedikit 500 resi. Kemarin dari awal sebelum dari Februari ke Maret itu 500 resi, 1.000 resi Pak. Rata-rata yang dibeli gamis. Tak hanya online, Merina juga bekerja sama dengan pedagang di Pasar Tegal Gubuk Cirebon untuk melayani pembelian secara offline. Sebagian dari mereka melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS.
Jadi awal mulanya beliau ini adalah nasabah mungkin 2 tahun lebih lah dari kami, sudah mulai merambah ke dunia online. Nah, pada awalnya mereka offline, jualan busana muslim, sekarang sudah mulai merambah ke dunia online. Di situ BRI mulai masuk dengan digitalisasinya BRI. Kami menawarkan dengan proses BRIMO, ada kris. Alhamdulillah dengan sekarang transaksional mereka sudah mulai menggunakan BRIMO. Jadi mempermudah untuk transaksional beliau dalam mendapatkan rekening koran, mengecek transferan dari pembeli. Tak hanya kepada Merina, BRI juga memberikan bantuan edukasi digital kepada mitra dan pekerja Merina Gallery. BRI membantu pembuatan QRIS dan lainnya. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, kuliner nasi kepal saat ini tengah populer dan menjadi salah satu pilihan warga di Kabupaten Majalengka untuk menu berbuka puasa. Nasi yang dicampur olahan ayam racikan ini cukup diminati karena rasa dan harganya yang terjangkau. Satu kuliner unik yang saat ini tengah populer dan menjadi salah satu pilihan warga di Majalengka untuk menu berbuka puasa. Kuliner ini dikenal dengan nama nasi kepal. Nasi yang dicetak mangkuk kecil ini dibumbui atau diisi dengan olahan ayam yang sebelumnya telah dimasak dengan bumbu dan rempah pilihan. Salah satu penjual nasi kepal yang laris didatangi pelanggan yakni kedai Aoyang yang terletak di Jalan Raja Galuh, Parapatan, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka. Untuk satu porsi nasi kepal ini harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp7.000. Soalnya rasanya tuh enak banget. Terus nasi kepal itu dalamnya tuh lumer banget ya, enak banget lah. Terus ekonomis, praktis, nggak ribet, gitu, nggak harus kita masak. Pokoknya endul banget. Kalau saya udah langganan lama banget ya, kita udah lama banget ya. Kalau nasi kepal untuk buka puasa gimana? Buka puasa. Terus udah gitu buat sahur juga, kita nyetok juga nggak basi itu Om. Jadi kita tuh nggak harus ribet gitu. Dinamai nasi kepal karena ukuran porsinya sebesar kepalan tangan. Memasuki bulan Ramadan, nasi kepal buatan kedai Aoyang ini meningkat penjualannya dibanding hari-hari biasa. Nasi kepal itu saya terinspirasi kedatangan tamu dari Itali, bahwa pada waktu itu makan nasi di sini itu sekepal tangan orang Itali, ya kayak burger. Yang dimaksud pengen burger cuma karena di kita identik dengan nasi, saya bikin spekulasi nasi kepal yang berbentuknya seperti kepalan tangan. Selain menjual nasi kepal, di kedai ini juga warga disuguhi berbagai menu pilihan lainnya yang cocok dimakan saat berbuka puasa. Di antaranya pedesan kerang dan pedesan ayam. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saudara, informasi seputar olahraga akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Dari turnamen bulu tangkis Swiss Open 2025, saudara ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Daniel Martin pastikan satu tempat di final usai tundukan pasangan Taiwan. Sayang, langkah Fikri Daniel gagal diikuti ganda putri Febriana Kusuma Amalia Pratiwi serta tunggal putri Putri Kusuma Wardani yang kandas di semifinal. Usai tampil buruk di All England, ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Daniel Martin menebusnya di Swiss Open. Berlaga di semifinal, Fikri Daniel sukses menundukkan jagoan Taiwan
Li Fangqi, Le Fangjian. Meski tidak mudah, Fikri Daniel mampu membuktikan diri lebih baik dari pasangan yang mengalahkan dua wakil merah putih di 16 besar dan perempat final ini. Peragaan pertahanan apik dan kombinasi serangan tajam membawa Fikri Daniel menang 2 game langsung, 21-17 dan 26-24. Di final, Fikri Daniel ditunggu pasangan Thailand, Decapol Puavaranukroh Kitinupong Kedren. Sayangnya, tunggal putri Indonesia Putri Kusumawardhani gagal ke final. Lagi-lagi wakil Tiongkok Chen Yufei jadi penjegal langkah putri. Dalam tempo 44 menit, pebulu tangkis 22 tahun menyerah 15-21 dan 14-21. Ini jadi kekalahan ketiga putri dari Chen Yufei dari 3 kali pertemuan. Pasangan ganda putri Febriana Kusuma Amalia Pratiwi juga harus tumbang di semifinal. Menempati unggulan 3, Ana Tiwi justru jadi bulan-bulanan pasangan Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Suxian. Ana Tiwi selalu kesulitan menghadapi agresivitas lawan. Kalah 11-21 dan 12-21, Ana Tiwi harus merelakan tiket final untuk pasangan Tiongkok. Saudara, rider cilik Indonesia Brandon Toa sukses menjuarai kompetisi berkuda Asia Asian Equestrian Federation Cup kategori GSI Children B 2025 di Taiwan. Brandon menjadi yang terbaik usai menyisihkan 11 perwakilan negara Asia lainnya di partai final. Rider cilik Indonesia Brandon Toa mengharumkan merah putih di kancah internasional. Rider asal Medan yang didaulat mewakili Indonesia sukses membawa pulang gelar juara di kejuaraan equestrian tingkat Asia bertajuk Asian Equestrian Federation Cup kategori GSI Children B. Brandon didampingi sang pelatih Steven Menayang sukses menjadi yang terbaik pada event yang digelar di kota Taichung, Taiwan. Brandon menyebut sistem borrow horse menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya saat berlaga. Apalagi lawan yang dihadapi merupakan rider-rider terbaik dari negara Asia. Beruntung di laga puncak, Brandon sukses mencatat clear round dengan waktu tercepat. Semua negara pasti memilih rider terbaik dan Indonesia juga sama. Jadi mereka memilih yang terbaik. Jadi pasti kita tuh harus fight juga. Jadi kita harus lawan mereka semua. Tapi yang paling penting lawan diri kita sendiri. Lumayan lah kita. Jadi juniornya kita sudah juara 2 di Asia, sekarang childrennya kita juara. Artinya kita udah di sana dari sisi prestasi. Nah seperti saya bilang tadi, sekarang PR kita di Pordasi adalah mengantar mereka ini supaya terus konsisten sampai ke senior. Artinya nggak boleh berhenti bikin pertandingan, Pak. Usai juara Asia di kategori Children, Brandon Toa yang baru berusia 13 tahun berharap mampu terus meningkatkan performa demi ambisinya berlaga di SEA Games dan Youth Olympic. Rini Tariken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.